Peminat Arthur Vermeeren bertambah lagi dengan bergabungnya Juventus ke antrean panjang yang sebelumnya sudah berisi Liverpool, Barcelona, dan Manchester United. Gelandang 18 tahun milik Royal Antwerp tersebut rencananya akan digaet untuk menggantikan posisi Paul Pogba yang masa depannya di Turin semakin suram saja. Seperti yang sudah jamak diketahui, Pogba terlibat dalam skandal doping dan telah absen sejak Agustus tahun 2023 lalu demi mengikuti penyelidikan. Pada Jumat tanggal 6 Oktober tahun 2023, lalu pemeriksaan kedua pada Pogba masih menunjukkan adanya kadar testosterone berlebih dalam sampel. Pogba sendiri gagal melewati tes pertamanya pada tanggal 21 Agustus lalu menyusul pertandingan Liga Italia antara Udinese vs Juventus yang mana bahkan tidak diikuti oleh dirinya sebagai pemain cadangan. Sejak saat itu gelandang Prancis berusia 30 tahun tersebut belum lagi tampil di laga kompetitif untuk Bianconeri. Bahkan untuk masuk ke fasilitas latihan Juventus saja dan mengikuti latihan rutin bersama rekan-rekannya pun ia dilarang. Massimiliano Allegri sebagai manajer hanya bisa bilang jika timnya masih menunggu kelanjutan dari perkembangan kasus Paul Pogba. Akan tetapi laporan dari Sky Sports Italia kini mengklaim jika Juventus semakin condong pada pemutusan kontrak si pemain yang sejatinya masih tersisa sampai Juni 2026. Ancaman larangan bertanding selama 2-4 tahun dari Badan Anti Doping jadi alasan kenapa pemecatan dianggap sebagai opsi realistis. Itulah kenapa Vermeeren kemudian Juventus incar dan menurut Sky Sports Italia, deal yang bersifat peminjaman telah digodok oleh pihak klub. Di usianya yang begitu muda Vermeeren menunjukkan potensi besar karena sudah menjadi bagian dari skuad senior Antwerp sejak 2022-2023. Sebagai pemain tengah, ia punya banyak kualitas yang tidak mengherankan kenapa bisa begitu banyak klub top menaruh hati padanya. Bakat masif Arthur Vermeeren bukan sembarang bakat. Bahkan gelandang legendaris Belanda, Mark van Bommel, yang kini jadi pelatihnya di Royal Antwerp pun memberi apresiasi. Arthur adalah pesepak bola cerdas yang mana saya senang menanganinya. Ia mau belajar dan selalu ingin bermain, ungkap van Bommel pasca memberi Vermeeren debut pada tanggal 11 Agustus tahun 2002 silam di laga Liga Konferensi Eropa vs Lillestrøm SK. Sebagai gelandang, Vermeeren ditempatkan sebagai nomor 6 dan nomor 8 untuk memaksimalkan kelebihannya dalam memutus serangan lawan sekaligus mendikte jalannya pertandingan. Data dari FBref menunjukkan jika penggawa timnas Belgia U21 tersebut punya rata 2,74 tackle, 1,56 potongan, 1,45 blok, dan 1,71 sapuan per 90 menit. Cukup menunjukkan dominasinya di lini sentral sebagai jangkar Antwerp, 0,56 duel udara sukses mungkin tidak begitu meyakinkan namun itu wajar karena Vermeeren hanya bertinggi 180 cm yang mana cukup standar di Eropa. Kekurangan di udara ia tutupi dengan distribusi mumpuni. Sebanyak 6,45 umpan progresif serta 1,26 dribble turut dituntaskannya. Vermeeren pun semakin tampak seperti seorang gelandang bertahan modern yang tidak hanya pandai bertahan namun juga membantu penyerangan. Tipe pemain seperti ini yang Juventus harapkan saat merekrut kembali Paul Pogba musim lalu. Sayangnya Lapioce justru kerap dilanda cedera yang mana membuatnya cuma tampil 12 kali sejak pulang ke Allianz Stadium. Arthur Vermeeren memang target yang sulit didapatkan Juventus mengingat ramainya persaingan di bursa transfer namun taktik negosiasi Cristiano Guintoli selaku direktur olahraga bisa menambahkan sukses mereka mendapatkan sang wonderkid. Juventus, diramaikan nasib Paul Pogba yang sedang di ujung tanduk, dan Pierre-Emile Hojbjerg bisa datang. Sebagaimana diketahui bintang Juventus, Paul Pogba sejak tanggal 20 Agustus tahun 2023 lalu memang sedang dihadapkan pada tuduhan doping usai timnya melawan Udinese. Pada laga Juventus vs Udinese tersebut, Paul Pogba sebenarnya hanya duduk di bangku cadangan. Namun, dia terpilih secara acak untuk menjalani tes doping usai laga dan hasilnya positif.
Menurut kantor berita ANSA, hasil tes menunjukkan jika kadar testosterone, hormon yang dapat meningkatkan ukuran dan kekuatan otot Paul Pogba meningkat. Melansir Football Italia, pada tes keduanya, Paul Pogba kembali dinyatakan positif testosterone dan terancam sanksi larangan bertanding selama bertahun-tahun. Kabar ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi Juventus mengingat Paul Pogba baru didatangkan pada 2022 lalu secara gratis. Nonton video lainnya seperti ini. Pada laga Juventus vs Udinese tersebut, Paul Pogba sebenarnya hanya duduk di bangku cadangan. Namun, dia terpilih secara acak untuk menjalani tes doping usai laga dan hasilnya positif. Menurut kantor berita ANSA, hasil tes menunjukkan jika kadar testosterone, hormon yang dapat meningkatkan ukuran dan kekuatan otot Paul Pogba meningkat. Melansir Football Italia, pada tes keduanya, Paul Pogba kembali dinyatakan positif testosterone dan terancam sanksi larangan bertanding selama bertahun-tahun. Kabar ini tentu saja menjadi tamparan keras bagi Juventus mengingat Paul Pogba baru didatangkan pada 2022 lalu secara gratis. Baca juga, bedah potensi Michael Kayode, bek sayap muda ajaib incaran Arsenal yang dicampakkan Juventus. Paul Pogba bahkan belum banyak bermain bagi Juventus sejak kepulangannya pada 2022 lalu akibat lebih banyak dibekap cedera. Namun apa boleh buat, Juventus agaknya sudah bergerak cepat untuk konsekuensi terburuk dengan mencari pengganti Paul Pogba. Salah satu incaran Juventus adalah Domenico Berardi dari Sassuolo yang sempat gagal didatangkan pada bursa transfer musim lalu. Selain itu yang menarik adalah nama bintang Tottenham Hotspur, Pierre-Emile Hojbjerg, yang disebut sudah main mata dengan Juventus. Sebagai pengganti Paul Pogba yang sedang di ujung tanduk kariernya karena skandal doping, bintang Tottenham Hotspur, Pierre-Emile Hojbjerg, sibuk jadi incaran Juventus. Pierre-Emile Hojbjerg memang dilaporkan memiliki niat untuk hengkang dari Tottenham Hotspur meskipun kontraknya akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2025. Keadaan itu tidak terlepas dari kurangnya menit bermain yang didapatkan oleh Hojbjerg usai Tottenham Hotspur menunjuk Ange Postecoglou sebagai pelatih baru. Menyusul kabar tersebut, Pierre-Emile Hojbjerg ramai dikaitkan dengan kepindahannya ke Juventus seiring dengan skandal doping yang menerpa Paul Pogba. Hal itu sebagaimana dilansir dari laporan Gazzetta dello Sport via Football Espana yang mengklaim jika sang gelandang potensi besar merapat ke Juventus di bursa transfer terdekat. Berdasarkan kabar terbaru dari Gazzetta dello Sport, ada tawaran masuk dari Juventus di tengah keterkaitannya dengan Atletico Madrid. Apalagi Juventus sedang dihadapkan pada potensi skorsing Paul Pogba, kutip Football Espana. Agen Pierre-Emile Hojbjerg kabarnya sudah siap melakukan perjalanan ke markas Juventus, Allianz Stadium of Turin, untuk negosiasi terkait Pierre-Emile Hojbjerg. La Vecchia Signora, julukan Juventus, dilaporkan harus bersedia untuk menyiapkan biaya minimal sebesar 30 juta euro untuk Pierre-Emile Hojbjerg. Sebenarnya Juventus sedang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang baik untuk memenuhi tuntutan mahar Hojbjerg. Namun masalahnya, Juventus harus ambil risiko, mengingat pengganti Pogba juga harus segera ditemukan.